Shalom umat Tuhan dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita sudah memasuki tahun 2021. Banyak hal yang kita sudah lewati sepanjang 2020 dan jika kita masih bisa menjalani serta mampu tegak berdiri sampai detik ini, jangan pernah berkata bahwa semua itu karena kebetulan atau karena kuat gagah kita, melainkan karena Tuhan yang ada menyertai kita. Amin. Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang menopang kita, bahkan Tuhan menggendong kita. Karena itu adalah kesempatan untuk kita senantiasa mengucap syukur. Amin. Tidak ada kata lain. Kita hanya katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Mungkin masih kebayang bagi kita kegagalan, keterpurukan, doa-doa yang belum dijawab sepanjang tahun 2020. Seringkali itu yang menghambat kita, yang menghalangi kita untuk kita tidak mengucap syukur. Mari kita tinggalkan semuanya. Dan kita pun sudah lelah, capek ya, dengan adanya pandemik COVID-19 yang tidak tahu kapan juga akan berakhir. Tetapi hidup ini harus tetap berjalan, saudara. Jangan hanya terfokus pada kesesakan, pada kesulitan, pada kesukaran hidup ini. Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita ada di dalam anugerah Tuhan. Masih banyak cara lagi untuk kita untuk memberikan kabar baik bagi setiap orang yang kita jumpai. Oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, saatnya bukan lagi kita hanya cuman bicara mengenai firman Tuhan, tetapi saatnya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita semua bangkit dan menjadi terang yang bersinar. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 katakan, bangkitlah dan menjadi teranglah. Karena terang itu sudah ada di dalam diri kita. Saatnya bukan hanya bangkit di perkataan saja, tapi action and shine. Amin saudara. Tema 2021 adalah shine, bersinar. Mari kita persiapkan tahun 2021 yang penuh tantangan untuk bersinar agar kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan kita. Tahun 2020, tahun yang penuh goncangan, Tuhan sudah beri kesempatan kita untuk kita menata ulang kembali kehidupan kita agar kita kembali serupa, segambar dengan Tuhan. Dan hari ini 2021, tahun yang penuh tantangan di hadapan kita, untuk kita tetap bersinar dan bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga sinar kemuliaan itu terpancar di dalam kehidupan kita. Let's shine in your heart to be glory in God. Tuhan memberkati. Shalom Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan. Dimanapun saudara berada, salam sejahtera. Sehingga pagi hari ini kita boleh kembali lagi ada dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini adalah minggu yang pertama di tahun 2021. Biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. 2020 kita sudah tata ulang kembali kehidupan kita. Satu step lagi, kita harus lebih meningkat lagi setelah ditata ulang. Sinar kemuliaan Tuhan itu nampak di dalam kehidupan kita. Berita pada pagi hari ini ada di dalam firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, dan inilah berita.
yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. Mari kita bersama bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat nafas kehidupan, buat kesehatan, bahkan sebentar kami boleh menyatu di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semuanya. Ampuni segala kesalahan dan ampuni bila Kau dapati masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sehingga pagi hari ini kami bersama-sama akan memuji, memuliakan, bahkan kembali akan dituntun firman-Mu dan kami menyatu dalam tubuh dan darah-Mu. Kuduskan setiap kami dan dimanapun kami berada pada pagi hari ini, Engkau juga kuduskan kami semuanya sehingga kami boleh beribadah walaupun onsite atau online. Dan pagi hari ini kuasa-Mu sampai kepada setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja pada pagi hari ini. Kami boleh pulang dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Turunkanlah pengurapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Dan kami semua yang hadir di tempat ini, bahkan dimanapun kami berada dan suara ini didengar, urapan-Mu juga turun atas setiap kami. Berkat damai sejahtera untuk kami terus boleh bersinar bagi kemuliaan. Karena kemuliaan-Mu, terang-Mu sudah ada di dalam kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami buka ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan boleh duduk kembali. Shalom. Selamat pagi, selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara. Saya jemput Bapak Ibu Saudara kembali bangkit berdiri. Yang siap untuk memuji Tuhan, sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Sama-sama kita menaikkan pujian ini. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kami bersyukur Tuhan untuk di hari yang ketiga di awal tahun 2021 ini Engkau selalu menyertai setiap kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau bersinar lebih lagi kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik di dalam hidup kami. Kami perlukan Engkau Yesus untuk menuntun setiap hidup kami. Kami naikkan segala pujian syukur kami hanya bagi Engkau Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak menerima segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, katakan Dia Bapa yang baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu Tuhan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, Yesus, Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang teramat baik. Kami berterima kasih Tuhan.
kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik di dalam hidup kami. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh memasuki Tuhan tahun 2021 dengan kondisi yang sehat. Dan kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami boleh layak di hadapan-Mu. Dan boleh berbuah manis di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami persiapkan hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebab kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menjadikan kami kuat untuk melewati dan menjalani Tuhan kehidupan kami di tahun 2021 ini Bapa. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih dahulu sebelum kami menerima firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Kau urapi Tuhan dengan hikmat marifat-Mu kepada hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan di tempat ini untuk menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami siap untuk mendengarkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu silakan duduk kembali. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba-Nya. Ya Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan, kalau 2020 telah berlalu dan sekarang kita ada di 2021. Dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema yang baru diangkat dari 2021 yaitu shine, yang berarti bersinarlah. Lalu kita bertanya, kenapa Bu mesti bersinar? Hidup yang telah kita tata ulang kembali dan hidup yang kita sudah perbaharui. Bahwa firman Tuhan katakan kita ada di dalam ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah yang baru ini apa? Harus ada perubahan. Bagaimana kita harus melakukan kehidupan ini. Dan pagi hari ini semua kita harus katakan, aku mau bersinar. Sama-sama katakan, aku mau bersinar. Lalu mengapa kita harus bersinar? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal ke-9 ayat yang pertama. Yesaya pasal ke-9 ayat yang pertama. Kita baca dengan suara yang keras. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mengapa kita harus bersinar? Bukan maunya kita, tetapi ini adalah perintah dari Tuhan. Sehingga kehidupan kita transparan, luar dan dalam kelihatan. Dunia membutuhkan sinar. Kenapa kalau gelap itu, kenapa membutuhkan sinar? Karena kalau gelap kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di dalam kegelapan tidak ada kehidupan. Coba mati lampu sebentar deh. Saudara nggak bisa melakukan apa-apa. Jalan aja bisa ketabrak ke sana, ketabrak ke sini. Apalagi kita bekerja. Tidak bisa bekerja apa-apa. Tumbuh-tumbuhan pun kalau tidak bersinar, kalau tidak ada sinar, dia pun tidak akan tumbuh. Jadi sinar ini diperlukan dunia. Dan siapa yang harus bersinar? Ya kita-kita inilah. Kalau kita kumpulkan, ibu bersinar, bapak bersinar, anak bersinar, cucu bersinar, mama bersinar, papa bersinar. Kumpulin terang itu, bukankah sinar itu lebih daripada yang dikatakan kalau ada Jakarta Fair itu kan ada lampu tuh, lampu sorot. Ya, lampu sorot itu yang kemana begini. Lalu kalau kita lihat orang di pinggir jalan suka jual lampu sorot yang warna hijau yang sampai jarak jauh itu sinarnya kelihatan. Ya. Kalau kita kumpulkan sinar itu dalam keluarga, bukankah sinar itu bisa menerangi lingkungan kita? Amin. Kalau saja kita yang bersinar,
Suami juga kena sinarnya, keluarga juga jadi terang. Ya. Kita tinggalkan semua kegelapan. Dikatakan bahwa mengapa kita harus bersinar? Karena dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Lalu kita tanya lagi, kegelapan apa ya? Pada waktu saya masukkan ayat ini di WA, ya, ada ibu yang tanya, dan ibu itu bukan dari lingkungan kita, bukan pula Nasrani. Lalu dia tanya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, kegelapan apa ya Bu? Mari kita buka dengan dasar firman Tuhan di dalam Mazmur 82 ayat yang kelima. Mazmur 82 ayat yang kelima. Orang yang berjalan di dalam kegelapan, firman katakan, mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Sampai pun geografis pun di dalam kegelapan bila tidak ada sinar, goyang dasar bumi ini. Dan kegelapan bagi setiap kita adalah orang-orang yang tidak tahu. Tolong tetap tampilkan multi. Ya. Orang-orang yang tidak tahu dan gak ngerti apa-apa. Lalu kalau orang-orang yang tidak tahu dan gak ngerti apa-apa, dia mau nanyanya ke siapa? Nah Tuhan harapkan untuk kita yang bisa menerangi mereka, memberi keterangan kepada mereka, supaya mereka tidak berjalan di dalam kegelapan lagi. Mazmur 107 ayat yang ke-10. Mazmur 107 ayat yang ke-10. Ya. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Macam seperti inilah orang bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Kita ambil skop yang kecil, kalau bangsa masih terlalu luas. Ada orang yang duduk di dalam gelap. Ya gelap-gelap benar, ya gelap masa depannya. Dan karena mereka tidak tahu apa-apa. Orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, udah gelap, kelam lagi. Sehingga mereka nggak tahu kebenaran, nggak tahu tujuan hidup. Tugas siapa? Tugas kita. Oleh sebab itu mengapa kita harus bersinar? Karena sinar kemuliaan Tuhan sudah ada atas kita. Dan Tuhan katakan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut terang dunia itu, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Barang siapa ikut Tuhan, dia nggak berjalan dalam kegelapan lagi. Lalu orang-orang yang masih gelap, orang-orang yang nggak tahu, yang duduk di dalam gelap dan kelam, tugas kitalah memberi penerangan. Baik penerangan secara lisan, baik penerangan secara sinar, baik penerangan secara apapun juga, karena mereka nggak ngerti. Terkurung dalam sengsara dan besi. Berapa hari lalu saya melihat di televisi, ya, bahwa di judulnya mereka masih dapat sembuh. Itu orang-orang gila, orang-orang yang terganggu jiwanya. Begitu terganggu dipasung. Dan ini ibu dia berjalan dari kampung ke kampung masih menjumpai orang-orang yang dipasung. Lalu ibu ini berkata kepada keluarganya, kenapa gak dilepas? Oh bisa hancur, bisa begini dan segala alasan. Dan tatkala ibu ini mulai sampaikan penerangan-penerangan. Dan ibu ini berdoa. Ibu ini katakan lepaskan. Dan orang ini lepas. Dan kembali lagi seperti orang biasa. Tugas siapa? Tugas kita. Mengapa kita harus bersinar? Karena ada orang yang duduk di dalam gelap kelam dan ada orang yang terkurung dalam sengsara. Nah sengsara ini banyak banget kalau kita mau jumpai. Dan satu orang ibu yang tanya kepada saya mengenai kegelapan ini, pada waktu saya jelaskan begini, baru dia katakan benar juga ya Bu. Ditambahin stiker, iya benar. Terkurung dalam sengsara dan besi.
Besi-besi ini bisa besi penjara, besi-besi pasung, besi apapun yang seolah-olah kita tidak bisa keluar dari keadaan gelap ini. Lalu tugas siapa yang bisa mengeluarkan? Kita. Oleh sebab itu mengapa kita harus bersinar? Karena bangsa ini berjalan di dalam kegelapan. Lalu dikatakan telah melihat terang yang besar. Apa artinya, Bu? Ya secara garis besar, terang yang besar yaitu Yesus Kristus telah lahir bagi kita. Dan secara firman Tuhan kita lihat di dalam Mazmur 36 ayat yang 10. Terang besar apa? Mazmur 36 ayat yang ke-10 dikatakan sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Jadi hanya di dalam terangnya Tuhan kita baru bisa melihat terang. Kalau tidak di dalam terangnya Tuhan tetap saja gelap. Kita nggak bisa melihat terang. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena terang itu memberi cahaya supaya kita bisa melihat oh ini baik, oh ini tidak baik. Oh ini salah dan oh ini benar. Oh ini berkenan dan tidak berkenan. Sebab padamu, di dalam diri Allah ada sumber hayat yaitu kehidupan. Di dalam terangmu kami melihat terang. Cocok dengan Yohanes 8:12. Akulah terang dunia. Barang siapa berjalan di dalam terang itu tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Kalau terang itu ada di dalam kita. Dan kita tidak berjalan lagi dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang hayat itu ada di dalam kita. Amin. Amin Ibu Bapak. Yesaya 42 ayat yang ke-6. Yesaya 42 ayat yang ke-6 mengingatkan kepada kita. Baca sama-sama 2-3. Aku ini Tuhan yang telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi tugas siapa? Tugas siapa? Ya bukan lu, bukan gua, bukan siapa. Kita semuanya. Tugas siapa? Tugas saya, tugas saudara. Ya. Dikatakan aku ini Tuhan yang telah memanggil engkau dengan maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Amin. 2021 jangan takut lagi. Siapa yang pegang kita? Tuhan Yesus. Aku membentuk engkau. Ya, dengan karakter-karakter Tuhan. Serupa segambar dengan Tuhan. Dengan masalah yang kita hadapi. Itu memoles atau mengkikis. Karakter-karakter yang tidak berguna dibuang. Karakter yang jelek dibuang. Diganti supaya kita semakin sempurna. Serupa dengan Tuhan. Amin. Ya. Dan dikatakan aku memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang tujuan Tuhan, target Tuhan. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Dilatih dulu menjadi terang bagi keluarga. Dilatih dulu dirinya sendiri ini udah bersinar belum? Dirinya ini sudah menjadi terang belum? Dilatih dulu dari diri kita. Kemudian keluarga, kemudian lingkungan yang ada. Baru kita bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Gak usah bilang, gua ini terang. Gak usah. Terang ini gak usah mempromosikan dirinya, lampu ini. Nih saya lampu ya, saya terang. Gak usah. Orang lihat tahu kalau itu lampu terang. Orang lihat tahu kalau kita bersinar, kalau kita ada terangnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Yesaya 49 ayat yang ke-6, firman Tuhan ingatkan kepada kita, yuk kita baca dengan suara yang keras. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini targetnya Tuhan untuk kita semuanya. Amin. 2021
Dimanapun kita berada, kita sebagai karyawan, kita jadi terang. Dan terang itu bersinar melalui kehidupan kita, melalui perkataan perbuatan kita yang seturut dengan firman Tuhan. Sehingga terang itu keluar dan orang bisa melihat ada perbedaan. Tahun 21 kita tidak akan ulangi apa yang jelek di 20. Ya, sehingga dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sebagai ibu rumah tangga menjadi terang. Saya percaya ibu rumah tangga terlalu banyak beban di akhir ini. Ibu-ibu banyak yang telepon saya, Bu, sekolah saya aja SD gak nyampe. Suruh belajarin matematika sama anak-anak, aduh kagak bisa, Bu. Sekarang masih pakai uang pulsa lagi, kuota lagi. Dan ibu-ibu sangat terbeban berat. Ya mau gak mau, ya terpaksa cari guru atau bagaimana untuk jalan keluarnya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk kita menjadi terang, gak usah sekolah dulu. Sekolahnya sama Tuhan, menghadapi permasalahan. Ujian tiap hari kita hadapi. Amin. Ya, sehingga kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Lalu Yesaya 60 ayat yang ke-19. Apa itu arti kata melihat terang? Baca 23. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari. Dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Katakan amin. Ini sesungguhnya terang yang kita butuhkan supaya kita bisa memancarkan terang itu kembali di dalam kehidupan kita. Yaitu terang abadi, terang Tuhan menjadi terang abadi bagi kita. Sehingga kita bisa menyampaikan kabar keselamatan. Udah terlalu capek saudara, terlalu lelah kita dengar selalu berita COVID. Bahkan mau kapan selesainya nggak tahu. Vaksin juga tidak menyelesaikan. Dan selamanya COVID tetap akan ada. Lalu bagaimana sikap kita? Teruslah kita menjadi terangnya Tuhan. Kita tidak akan terfokus atau terus tenggelam di dalam ketakutan. Tetapi juga bukan ceroboh. Kita harus waspada. Tetap ikuti protokol kesehatan. Sekarang juga bukan 3M lagi, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tambah 1, menjauhi kerumunan. Udah 4M lagi. Untuk kita tetap menjadi terang, apapun profesi kita, dimanapun kita berada. Tuhan bisa sewaktu-waktu panggil, Tuhan bisa sewaktu-waktu datang. Tadi pagi saya terima WA lagi, hamba Tuhan. Jadi sekali buka WA itu kemarin ada 4 yang dipanggil pulang saudara. Masih muda-muda, sekarang bukan yang tua lagi yang dipanggil pulang. Saya nggak nakut-nakutin yang muda, enggak. Ya maksudnya waspada. Jangan ceroboh, tapi juga kita tidak tinggal di dalam ketakutan sehingga fokus kita bergeser hanya kepada permasalahan dan kesulitan hidup. Tapi kita tetap fokus kepada Tuhan sehingga terang itu tidak gradasi. Kita fokus kepada Tuhan. Terang itu menjadi sinar kemuliaan bagi kita dan kita bisa memancarkan terang. Efesus 5 ayat yang ke-8. Dalam perjanjian baru juga diingatkan kepada kita. Baca bersama 23. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ya Pak ya? Ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jelas firman Tuhan dengan bahasa Indonesia yang jelas mengingatkan kita memang dulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Tadi kita sudah baca di Mazmur, terang itu hanya bisa kita lihat kalau kita ada di dalam terangnya Tuhan. Di dalam yang lain kita nggak bisa melihat terang dan kita nggak bisa hidup di dalam terang.
Hanya Tuhan lah yang katakan, akulah terang dunia. Sebab itulah hidup di dalam sebagai anak-anak terang. Amin. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa bangsa berjalan di dalam kegelapan, kita sudah baca poin pertama. Melihat terang kita sudah baca. Lalu dikatakan mereka yang diam di negeri kekelaman. Saya ditanya lagi, negeri mana ini Bu? Negeri kekelaman. Lukas 1 ayat 79. Lukas 1, baca 2-3. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Negeri kekelaman bukan negeri A, negeri B, negeri C, tidak. Negeri kekelaman yaitu tempat yang dinaungi naungan maut. Kekelaman, bukan gelap lagi. Jadi dari pasal 9 ayat yang pertama, banyak sekali hal yang kita dapatkan. Bahwa dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, melihat terang yang besar, mereka diam di negeri kekelaman. Jadi kalau tidak keluar dari gelap, kalau kita tidak mau ikut terang, kalau kita nggak mau bersinar jadi terang, kita sama halnya bisa masuk di dalam kegelapan, dalam naungan maut. Oleh sebab itu dikatakan untuk kita menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Siapa yang menyinari? Kita, saya, saudara semuanya. Saya nggak bisa tuh Bu, bisa asal kita mau. Dengan perubahan hidup kita seturut dengan firman Tuhan yang kita sudah jalani di 2020. Untuk kita aplikasikan firman Tuhan di 2021. Lakukan firman Tuhan. Nanti terangnya memancar sendiri. Orang lihat. Sobat sinar. Wow. Lalu dikatakan kalau kita tidak menerangi mereka dalam naungan maut. Hati-hati saudara, biarlah kita boleh memiliki hati Kristus yang mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin. Lalu dikatakan di ayat 9 yang terakhir, atasnya terang telah bersinar. Di dalam Yesaya 9 ayat yang pertama dikatakan atasnya terang telah bersinar. Apa artinya itu? Ya, atasnya terang telah bersinar. Ibu ini sudah mulai mengerti. Saya ceritakan seperti itu, saya tulis panjang lebar. Terakhir dia ngomong, terima kasih Bu, maaf saya nggak tahu. Dia kata, sekarang saya jadi tahu. Saya tetap doakan agar Roh Kudus yang menjamah, Roh Kudus yang menumbuhkan. Dikatakan atasnya terang telah bersinar. Yesaya 58 ayat yang ke-8. Yesaya 58 ayat yang ke-8. Kita baca bersama dengan suara yang keras 2-3. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaranmu menjadi barisan depan dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Katakan dahsyat Tuhan, haleluya. Pada waktu kita menjadi bersinar, pada waktu kita melakukan firman Tuhan, tinggalkan segala kekelaman di 2020, dan kita mulai bersinar dengan tatanan susunan hidup yang baru. Dikatakan pada waktu itu terangmu bersinar, merekah. Ya, saudara, saya kalau bangun pagi masih gelap. Kalau mendung ya gelap terus. Tapi kalau mulai musim kemarau itu masih jam 5 aja sudah terang banget. Ya. Tolong multimedia. Pada waktu itu terangmu bersinar, merekah seperti fajar.
Apa yang orang-orang harapkan setelah malam kita tidur lelap nyenyak, capek hilang. Pasti dia bangun harapkan, lihat jendela dulu, udah terang belum? Ya. Dan terang seperti fajar adalah harapan bagi setiap orang. Terlebih kalau orang-orang itu sakit, saudara. Saya pernah di opnam di rumah sakit dulu. Jadi kalau habis tidur malam selalu nginget bangun lagi, ini udah pagi belum ya, udah pagi belum. Sehingga orang selalu mengharapkan terang fajar. Dan saja kalau kita bersinar, tidak hanya mereka seperti terang fajar, lukamu akan pulih dengan segera. Ada benefit, ada keuntungan, ada pemulihan bahwa luka-luka kita juga pulih. Dan kebenaran menjadi barisan di depanmu. Katakan amin. Karena kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan bersinar di belakangmu. Ya. Tuhan bersinar, sinar ada sini, kita lakukan bersinar. Dan jangan takut, didukung kemuliaan Tuhan bersinar menjadi barisan di belakangmu. Ayat yang ke-9a, ya, baca sedikit. Menjadi ayat terakhir 23. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku, here I am. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kalau kita bersinar bagi kemuliaan Tuhan, Tuhan katakan, pada waktu itulah, tidak hanya kesembuhan yang Tuhan berikan. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Bukankah ini yang kita selalu butuhkan? Amin. Perkenaan Tuhan selalu atas kehidupan kita. Pada waktu kita panggil Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan katakan, ini aku ada. Jangan takut. Amin. Di depanmu kebenaran, sinar kemuliaan ada di belakangmu. 2021, banyak tantangan, kesulitan, kesukaran ada. Tapi kita tidak terfokus pada itu semuanya. Kita kembalikan fokus kita kepada Tuhan. Yang sebagai penerang abadi. Dan tugas kita adalah bersinar. Amin. Sehingga Tuhan katakan, setiap waktu, pada waktu itulah, entah saudara dalam keadaan apa, entah saudara dalam kesulitan, entah saudara dalam kegalauan, sepertinya bukan segini lagi, kayaknya udah gak kuat Tuhan. Dan saudara berseru, Tuhan tolong. Dan Tuhan katakan, pada waktu itulah, engkau akan memanggil aku dan Tuhan akan menjawab. Amin. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Untuk mempersiapkan hosti dan anggur, apakah ada di tangan saudara? Saya simpulkan firman Tuhan. Mengapa kita harus bersinar? Karena dunia sedang berjalan dalam kegelapan, membutuhkan sinar terang itu. Dan bagi kita untuk bersinar, hanya ada sinar itu di dalam terangnya Tuhan. Sehingga mereka tidak berjalan lagi di dalam kekelaman. Dan kita sembuh. Dan kita telah bersinar. Dan Tuhan katakan pada waktu itu, kau minta tolong. Dan Tuhan katakan, ini aku.
Saatnya kita bersaat teduh. Saatnya kita merefleksikan diri kita. Tuhan terlebih dulu telah memberikan hidupnya. Tuhan terlebih dulu menjadi terang, terang yang abadi. Dan terang kemuliaan itu ada atas kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagi saudara yang belum membawa perjamuan kudus, bisa angkat tangan. Tolong Pak Lukas dilayani. Angkat tangan ke atas sehingga bisa dilayani yang tidak membawa perjamuan kudus. Renungkan firman Tuhan. Mengapa kita harus bersinar? Dunia sedang membutuhkan penerangan-penerangan. Haleluya. 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 Di sisi sana adakah yang belum membawa? Haleluya. Berjalanlah bersama terang abadi, terang firman Tuhan itu. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang menuntun kami kembali Tuhan di minggu pertama memasuki 2021. Tantangan memang banyak di depan kami, tapi kami bersama Engkau, kami tidak takut lagi. Dan kami mau bersinar Tuhan. Kami mau bersinar bagi kemuliaan-Mu. Dunia membutuhkan penerangan. Dunia membutuhkan sinar kemuliaan-Mu. Sehingga mereka tidak berjalan dalam kegelapan. Ampuni Tuhan segala kesalahan kami. Ampuni Tuhan kalau kami tidak mengandalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni keegoisan kami. Ampuni kesombongan-kesombongan kami Bapa. Ampuni bila Kau dapati hal-hal yang menyakitkan hati-Mu. Ampuni Tuhan. Kalau ada hal-hal yang membuat Engkau tidak berkenan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau memperdengarkan kami kembali Tuhan. Pada waktu kami berteriak minta tolong, dan Kau berkata, Aku ada. Yesus ada di dalam perjalanan hidup kita. Yesus yang berjanji menyertai, Immanuel, menyertai sampai kesudahan alam ini. Mari Roh Kudus, Kau kuatkan dan teguhkan setiap kami. Yang sudah dapat firman, yang sudah dapat hosti dan anggur, mari kita bangkit berdiri. Angkat tubuh Yesus sebagai penghargaan kita yang telah memberi terang sinar itu kepada kita, yang telah tercabik-cabik menyelamatkan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makan dan minumlah, dan makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya,
haleluya, haleluya. Ucapkan syukur ini kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Angkatlah anggur lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tangan kanan kita. Haleluya, 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 syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepadamu ya Tuhan, Engkau sudah berfirman kepada kami di tahun yang baru ini 2021. Biarlah terang-Mu terbit dalam kehidupan kami yang menerangi langkah-langkah ke depan kami. Kami yakin, kami percaya hidup kami Tuhan yang memimpin dan menuntunnya. Apa yang kami perbuat akan berhasil, karena kami yakin, kami percaya tahun 2021 adalah tahun penuaian bagi jiwa-jiwa, tahun pemulihan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, orang yang percaya akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Elizabeth Budi yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan tambahkan hikmat, pengertian, pengurapan Allah turun di atas setiap pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan selalu memberi kekuatan, kesehatan lebih baik lagi bagi kami jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau lawat jamah bagi setiap kami. Kami yakin, kami percaya, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus.
Kami yang datang yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kami diberikan satu kekuatan, kesehatan yang luar biasa. Karena Allah yang memelihara kehidupan kami, menuntun masa depan kami, dan memberi kekuatan yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan setiap kami. Biarlah kami hidup oleh karena kemurahan-Mu. Dalam hidup ini, biarlah kami hidup untuk menyukakan dan menyenangkan bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Pagi hari ini dengan kekuatan kesehatan yang luar biasa yang Tuhan berikan, biarlah ibadah ini mendatangkan hikmat dan berkat Allah turun di atas kehidupan kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan yang begitu ajaib dan memberikan damai sejahtera, sukacita yang menolong bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada hamba-Nya Ibu Gembala atas firman Tuhan yang sungguh memberkati dan telah memimpin kita dalam sakramen ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini. Selanjutnya mari kita mau bersama-sama menyaksikan pengumuman warta gereja. Shalom dan selamat tahun baru 2021 untuk seluruh jemaat GPIA Keluarga Allah. Sangat tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2021 ini. Dan saya percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan pada minggu awal tahun ini. Selamat datang di Keluarga Allah. Kami menyambut bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GPIA Keluarga Allah. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai GPIA Keluarga Allah, dapat menghubungi nomor sekretariat gereja yang tertera di layar. Gereja kita akan mengadakan ibadah raya kembali pada hari Minggu 10 Januari 2021. Ibadah raya minggu ini akan diadakan sebanyak 1 kali ibadah offline atau ibadah tatap muka dan 1 kali ibadah online. Ibadah offline atau ibadah tatap muka akan diadakan pada pukul 9 pagi. Sedangkan untuk ibadah online akan diadakan pukul 18.00 atau 6 sore. Kami menghimbau bagi jemaat yang sedang terganggu kesehatannya dapat mengikuti ibadah online. Dan untuk jemaat yang mengikuti ibadah offline, dihimbau untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Menara Doa GPIA Keluarga Allah. Menara Doa GPIA Keluarga Allah akan diadakan kembali pada tanggal 5 Januari 2021 pada pukul 11 siang. Dan bagi jemaat yang ingin bersama-sama menyembah, memuji, dan berdoa, dapat mengikuti jadwal sementara di masa pandemi ini pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan selama masa pandemi, dapat memberikannya dengan 3 cara. Cara yang pertama, jemaat dapat memberikan persembahan melalui QR BCA. Jemaat dapat men-scan QR BCA mobile dengan QR code yang akan tertera di layar. Cara yang kedua, jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank dengan nomor rekening yang tertera di layar. Dan cara yang ketiga, bagi jemaat yang mengikuti ibadah raya offline atau ibadah tatap muka, dapat memberikan persembahan melalui sampul persembahan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk operasional gereja, atau yang biasa kita memberi dalam pundi berwarna merah,
dapat memberikan tanda X pada kolom lain-lain di sampul persembahan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada bulan Januari ini. Berkat, cinta kasih, serta kasih karunia Tuhan selalu menyertai. Dan apabila bagi jemaat yang namanya belum tercantum dapat menghubungi sekretariat gereja dengan nomor yang tertera di layar. Demikianlah FICC News pada minggu awal tahun ini. Kami tetap menghimbau untuk jemaat dapat mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada dan tetap menjaga kesehatan. Saya dengan Iing, Happy Sunday, Happy New Year, God bless you all! Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan-Mu di dalam ibadah. Kami bersyukur berterima kasih kami boleh menyatu di dalam tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami pulang mendapatkan kekuatan baru. Dan dimanapun kita berada boleh ada dalam kasih kemurahan-Mu yang begitu besar. Sehingga dimampukan kami untuk tetap bersinar bagi kemuliaan-Mu. Karena terang-Mu sudah ada di dalam kami. Berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan. Berkati Tuhan, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu. Dan kami angkat tangan, kami berdoa bagi negara kami Indonesia. Kami bersyukur untuk Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya Bapa. Kiranya hikmat marifat-Mu turun atas negara kami Indonesia, atas Presiden kami Jokowi beserta seluruh stafnya yang ada, jajarannya dimanapun berada. Biarlah terang kemuliaan Tuhan ada atas Indonesia. Dan Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Belas kasihan-Mu untuk bangsa kami Bapa. Dan kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu menyertai karena janji-Mu Immanuel. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. GPIA Keluarga Allah, we are family. God bless you all.